melayang jauh, berteman langit lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Cikijing yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di lab komputer dengan agenda diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sholawat salam marilah kita curahkan ke Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Di sini saya sebagai moderator pada kesempatan pagi hari ini ada agenda yaitu penyampaian atau pengimbasan dari modul 1.4 program pendidikan guru penggerak, di mana pada program ini di tugas akhir saya di sini sama Pak Reja, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Cikijing, harus membuat video diseminasi atau berbagi ilmu dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan untuk membuka acara ini kepada Bapak Kepala Sekolah kami silakan dan memberikan sepatah dua patah kata mungkin Pak. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadana wa antadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulihi khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rekan Bapak Guru Penggerak yang saya hormati, Bapak dan Ibu peserta diseminasi yang Bapak hormati, pertama marilah kita memberikan puji serta syukur kehadiran Ilahi Robi, di mana kita pada hari ini diberikan kenikmatan terutama iman dan iman Islam, sehingga atas izinnya kita semua bisa berkumpul di lab komputer ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti program guru penggerak modul 1.4 diseminasi budaya positif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, program guru penggerak ini merupakan program yang tidak main-main, tapi merupakan program langsung dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang maksudnya Menteri membuat program ini untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya akhir-akhirnya untuk meningkatkan supaya anak kita berprestasi. Nah, dijalankan oleh guru penggerak. Alhamdulillah dari sekolah kita ini ada dua calon guru penggerak CGP, yaitu Pak Nisep dengan Pak Rija. Ini merupakan angkatan ke-10 ya. Mudah-mudahan ini angkatan ke-11, ke-12 nanti disuruh rekan-rekan yang lainnya, sehingga Bapak harapkan di SMP ini semua menjadi CGP, sehingga kalau sudah menjadi CGP, insya Allah ini sekolah kita akan punya prestasi yang unggul. Kenapa ini terjadi, Bapak Ibu? Karena di CGP
CGP ini diantaranya tujuannya ada yang disebut perubahan paradigma pendidikan atau pembelajaran. Di antaranya yang tadinya Bapak Ibu mengajar manual yang banyak teacher center berpusat pada guru, dan diharapkan dengan adanya CGP ini Bapak Ibu nanti mengajar di kelas menjadi pembelajaran berpusat pada siswa, ya. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, student center, ya. Memang program ini sebenarnya dari dulu ada, hanya sekarang dihidupkan lagi karena mungkin Bapak Ibu sekarang sudah manual rata-rata ini. Jadi tidak ada istilah Bapak Ibu mengajar ceramah, sekarang tidak ada. Semua Bapak Ibu ngajar student center berpusat pada siswa. Nanti siswa yang mencari tahu, bukan guru yang memberitahu. Jadi siswa yang mau mencari sendiri apa ini permasalahannya. Guru hanya sebagai fasilitator. Oleh karena itu, dengan adanya program ini maka Bapak mengharapkan semua ikuti dengan sebaik-baiknya agar langkah-langkah terutama KBM nanti di kelas ada perubahan-perubahan, sehingga kita mengikuti program pemerintah yang terbaru, yang terbaiknya, yang ujungnya untuk anak kita supaya anak kita bisa berprestasi. Barangkali itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Maka dalam ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi modul 14 budaya positif Bapak nyatakan dibuka dengan resmi. Itu aja barangkali yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah membuka acara diseminasi ini. Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan pada acara ini, yaitu diseminasi atau pengimbasan dari proses belajar di modul 1.4 yang kami telah laksanakan sebelumnya. Mungkin alurnya nanti Pak Rijal terlebih dahulu akan menyampaikan materi budaya positif ini. Kurang lebih waktunya 1 jam, Pak Jaja, 1 jam. Nanti setelah Pak Rija dilanjut saja dengan materi yang sama mungkin. Nanti 1 jam lagi, jadi 2 jam. Jadi kita di sini di live komputer ini sampai kurang lebih jam 11. Jam 11. Mungkin tidak akan 1 jam full gitu, tapi kurang lebih 1 jam. Kuat Mas Ceng? Siap? Oke, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu dan marilah kita dengarkan bersama-sama, pahami bersama-sama, dan ini mungkin bukan ajang atau misalnya kita berdua ini menggurui Bapak Ibu semua, tapi dalam metode sharing mungkin ya, sharing berbagi pengalaman, karena di lapangan itu kita sama-sama gitu, bersama murid yang sama di lingkungan sekolah yang sama. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Rijal untuk memulai diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada Pak Cep selaku moderator yang sudah memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Fasya Juliana dari SMP Negeri 1 Cikijing, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Majalengka. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan dukungan, memberikan izin sehingga terlaksananya kegiatan diseminasi budaya positif. Tak lupa kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi amal buat Bapak Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi,
kita ice breaking dulu ya, biar tidak tegang, biar tidak ngantuk, biar tidak boring. Bapak Ibu bisa berdiri. Oke. Nah, sekarang permainannya cukup simpel, hanya permainan mari tersenyum. Ya, mari tersenyum kira-kira. Oke, hanya 30 detik saja. Silakan Bapak Ibu saling berhadapan dengan temannya. Baru saja sudah mulai ketawa. Oke, silakan saling berhadapan dengan rekan sejawatnya. Kemudian tersenyum, bukan ketawa ya, tersenyum cukup 30 detik saja. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, mulai. Ya. Pak Cengah ketawa, tidak kuat melihat Pak Jaja. Ya, hanya tersenyum. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, itu permainan simpel, ice breaking simpel. Nanti bisa Bapak Ibu terapkan selama di kelas. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum ke materi, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami ya, saya bersama Pak Cep tidak bermaksud untuk menggurui, tapi apa salahnya berbagi informasi tentang apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan program guru pedang. Nah, tujuannya pertama tadi ya, sebagai tugas akhir aksi nyata dalam membuat video diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, tujuannya mungkin ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang budaya positif. Kemudian yang terakhir, ingin meminta dukungan Bapak Ibu, karena dalam menerapkan budaya positif itu tidak bisa dilakukan dengan 1 atau 2 orang saja, tetapi dengan cara berkolaborasi dengan teman, karena untuk mewujudkan sekolah impian itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri, tapi dengan cara berkolaborasi. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Oke, baik, kita lanjutkan ke materi. Nah, di sini ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya atau tubuh kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, di sini tugas kita itu hanya menuntun. Ya, kira-kira Bapak Ibu tahu tidak menuntun itu apa? Ada yang tahu? Mungkin Ibu Ade menuntun, ada yang tahu? Apa itu menuntun? Membimbing, bagus. Apa lagi? Mengarahkan. Apa lagi? Nah, jadi menuntun itu membimbing, mengarahkan, membawa. Jadi tugas kita hanya menuntun, membimbing. Karena setiap siswa itu mempunyai karakter, kemudian mempunyai kompetensi, mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Ya, misalnya Bapak Ibu membimbing siswa untuk lomba, kemudian kita tuntun, kita arahkan. Hanya itu tugas kita, ya. Lanjut, budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai ataupun keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, berpihak kepada murid. Kata tadi Pak Kepala ada student center. Nah, seringkali kita selama di kelas mengajar itu teacher center, berpusat kepada guru. Jadi kita metode dengan ceramah, tidak tahu murid apakah mengerti atau tidak. Ya, kemudian kita hanya mementingkan cakupan materi, tidak mementingkan siswa mengerti atau tidak. Jadi diharapkan dalam program ini Bapak Ibu bisa mengajar sebagai berpusat kepada siswa. Nah, seorang guru
yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kira-kira kita udah menjadi guru yang baik belum? Nah, belum. Saya sendiri juga belum. Ya, belum menjadi guru yang baik karena sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya jujur suka mengajar sebagai teacher center. Jadi tidak berpikir apakah siswa itu mengerti, apakah siswa itu paham, apakah siswa itu nyaman selama di kelas. Kemudian siswa terlambat kita dimarahi, ya. Jadi kebanyakan teacher center. Tapi dalam hal ini saya terus belajar untuk menjadi guru yang baik. Diharapkan Bapak Ibu juga bisa menjadi guru yang baik, ya. Nah, mengapa budaya positif itu penting? Karena budaya kelas yang positif akan menciptakan lingkungan belajar di mana siswa merasa termotivasi, terlibat, dan bersemangat untuk datang ke sekolah. Kadang-kala kita melihat anak-anak kita setiap pergantian jam, pergantian guru, ada yang telat, ada yang nongkrong-nongkrong di warung, ada yang di parkiran, ada yang di warung Pak Eman, ya. Nah, itu mungkin ada kesalahan dalam diri kita. Kita tidak mengetahui kebutuhan siswa, tidak mengetahui karakter. Jadi perlunya berdiferensiasi. Kita harus mengetahui semua perbedaan, kemudian kita berikan apa yang siswa mau. Baik, Bapak Ibu, nah di sini ada materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi kata Bapak Kepala katanya ada perubahan paradigma. Nah, kita simak. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kata berdiferensiasi. Jadi tadi harus memenuhi kebutuhan siswa, karena setiap siswa berbeda-beda. Ada yang kurang cerdas misalnya, ada yang cerdas, ada yang malas, ada yang tidak malas. Bagaimana cara menghadapinya? Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, nah di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, itu adalah pengertian disiplin positif. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu nggak bagaimana cara menerapkan disiplin positif? Seperti apa? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Oke, baik. Dalam disiplin positif ya, itu tentunya harus ada dalam mulai dari diri kita. Kalau kitanya tidak disiplin, mungkin siswanya juga akan mengikuti, ya, karena ada pepatah mengatakan student see, student do. Siswa melihat, siswa melakukan, ya. Misalnya kita berpakaian rapi, bertutur kata yang baik, sopan, santun, siswa melihat, siswa melakukannya. Jadi semuanya berawal dari diri kita. Kalau diri kita sudah disiplin, insya Allah anak-anak kita akan mengikuti kita. Ya, oke. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian ada IBO Friendliest Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan terakhir, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan
memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya ada teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, menurut pandangan Bapak Ibu, kita memberikan hadiah terhadap anak itu bagus tidak? Bagus. Apa alasannya? Mungkin bisa dijelaskan oleh senior Pak Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menjawab memberikan motivasi atau hadiah itu pada anak itu menurut saya bagus. Alasannya itu untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari suatu materi atau pelajaran sehingga dia mau untuk belajar lebih bagus. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Jaja. Tepuk tangan untuk Pak Jaja. Mungkin dari ibu-ibu, ya, ada yang mau menjelaskan penting tidak memberikan motivasi berupa hadiah? Boleh, ibu-ibu? Kata Pak Jaja penting katanya untuk meningkatkan semangat siswa. Baik, oke, kita langsung saja ya. Memberikan motivasi berupa hadiah itu memang penting ya untuk meningkatkan komunikasi, untuk meningkatkan semangat terhadap siswa. Tapi saya juga baru menyadari setelah mengikuti program guru penggerak bahwa memberikan motivasi berupa hadiah, reward, misalnya juara 1 diberi buku, diberi uang misalnya, itu tidak bagus. Karena apa? Karena nanti siswa yang suka mendapatkan hadiah itu akan selalu berharap bahwa dia melakukan sesuatu hanya ingin hadiah, tidak dari hati. Saya harus semangat, saya harus juara karena saya ingin dapat hadiah. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Tapi di sisi lain itu bagus untuk memberikan motivasi. Kemudian apa efeknya untuk siswa yang lain yang tidak mendapatkan hadiah? Nah, kemungkinan siswa yang lain akan down. Saya tidak dapat hadiah. Saya buat apa belajar? Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Oke, next. Nah, baik, Bapak Ibu, di sini ada pengertian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Kemudian penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri kepada siswa. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu ya pengertian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Nah, di sini mungkin kebanyakan Bapak Ibu sudah menerapkannya ya, keyakinan kelas yang telah disepakati selama di kelas, karena keyakinan kelas itu sangat penting supaya kita dan siswa nyaman, kemudian menciptakan kelas yang damai, lingkungan yang damai, dan kelas impian bisa tercipta. Baik, Bapak Ibu, bagaimana sih cara menyusun keyakinan kelas? Mungkin ada yang tahu seperti apa contohnya? Oke, Ucup, boleh. Ya, satu aja. Untuk menyusun keyakinan kelas, mungkin yang pertama adalah meminta pendapat dari peserta didik. Ya, oke. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Ojo. Dari bapak-bapak, ada yang lain? Nah, tadi kata Bu Ojo adalah apa tadi, Bu? Meminta pendapat
dari guru yang lain. Oke, kita bahas ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Perbuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan surah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Betul tadi kata Bu Ucu, meminta pendapat kepada siswa, kemudian menyamakan, kemudian memilah dan menyepakati. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, tujuan keyakinan kelas dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi penting sekali budaya positif ya, agar keyakinan kelas itu bisa terwujud dan bisa tercipta. Nah, di sini Bapak Ibu ada cara merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Semua siswa menulis keyakinannya ya. Kemudian yang kedua, membahas keyakinan yang telah ditulis. Yang ketiga, memilah atau memilih keyakinan kelas yang mana yang mau disepakati. Kemudian yang keempat, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat yang positif. Dan yang terakhir, menyepakati keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti wali kelas ataupun guru mapel untuk membuat keyakinan kelas selama di kelas agar semua program pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah nanti pembelajaran dapat tercipta dengan nyaman ya, dengan damai. Tidak ada siswa yang nongkrong di luar, tidak ada siswa yang nongkrong di parkiran ya, dan tidak ada pelanggaran yang lainnya. Maka dari itu keyakinan kelaslah solusinya. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas 9C. Nah, ini saya terapkan di kelas 9C. Pertama, ini menjaga kebersihan lingkungan. Jadi dari setiap banyak keyakinan ada menjaga kebersihan lingkungan yang disepakati. Seluruh siswa harus menjaga lingkungannya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, sopan santun. Ini diterapkan selama di kelas 9C pada saat kegiatan belajar mengajar ataupun di luar jam, yaitu menerapkan sopan dan santun, saling menghargai ya. Kemudian yang ketiga, fokus saat pembelajaran berlangsung. Jadi tidak ada yang ribut, tidak yang ngobrol, semuanya fokus terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir, beriman dan bertakwa. Penting ketika ada duhur, kita berhenti sejenak, kemudian kita bergegas mengambil air wudhu dan sholat duhur berjamaah. Ataupun ada program sholat duha setiap hari ya, dilakukan di pagi hari. Nah, itu adalah contoh keyakinan kelas yang saya terapkan. Alhamdulillah siswa setiap pergantian jam selalu masuk tepat waktu, kemudian tidak ada sampah berserakan, kemudian pembelajaran pun nyaman selama di kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, sebelum ke materi, ada kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa itu kebutuhan dasar manusia? Apa saja? Mungkin makan ya. Ya, makan. Pak Jajah pun datang ke sini itu tujuannya makan. Baik. Ada yang lain? Kebutuhan manusia apa aja? Kebutuhan manusia apa aja selain makan? Tidur, santai, pakaian. Itu mah kebutuhan primer ya. Oke. Lanjut. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Kebutuhan ini harus dipenuhi semuanya oleh siswa, terutama oleh kita sebagai guru, dan semua yang bernyawa pun semua 5 kebutuhan ini harus
terpenuhi. Kenapa? Next, kita ke pengertiannya dulu. Kebutuhan bertahan hidup yang tadi ya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, itu adalah kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan hidup. Betul sekali kata Pak Jaja, makan. Kalau tidur masuk tidak? Masuk. Kalau tidak tidur ya pasti sakit. Oke. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima kasih. Bapak Ibu sudah menikah semua ya? Oke. Nah, Bapak Ibu pasti sangat membutuhkan kasih sayang. Mungkin ada yang kurang kasih sayang tidak dari suami? Ada, Bu Ade. Oke. Kurang kasih sayang karena Bapak Wahyu selalu begadang. Oke, lanjut. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena hubungannya dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita ataupun siswa pun itu perlu. Jadi kita harus bisa menyayangi anak-anak kita. Suami pun harus menyayangi kepada istrinya, ya, dan istrinya harus menyayangi kepada suaminya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Oke, misalnya seperti ini. Siswa dibekali makanan oleh ibunya. Dia selalu dibekali ceplok telur setiap hari. Karena bosan, dia meminta kepada temannya dengan cara memaksa ataupun memaksa lah ya, seperti itu. Kemudian temannya itu karena takut dikasih makanannya. Nah, itu adalah kebutuhan penguasaan. Dia ingin menguasai, ya, menguasai untuk hidupnya. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu juga penting ya, kebebasan. Kita bebas melakukan sesuatu. Siswa pun bebas, apa yang siswa inginkan itu harus tercapai. Bagaimana caranya? Maka dari itu seorang guru harus mengetahui perbedaan siswa, karakter siswa yang tadi, biar agar siswa bisa bebas untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, di sini itu sering kita lakukan bersama siswa kita. Kita sering tertawa, sering curhat misalnya terhadap siswa, bermain, itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi siswa merasa dekat dengan kita, ya. Baik, kita lanjut ke restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama ada manajer, kemudian ada pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan penghukum. Oke, penghukum. Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, siswa datang terlambat, kemudian kita misalnya menjadi seorang guru piket, kita langsung hukum anak tersebut, langsung divonis, kamu bersalah, kamu tidak datang tepat waktu. Kemudian kita melihat aturan hari Senin kan sepatu warna hitam ya, ada siswa yang memakai sepatu putih, kamu bersalah, silakan pulang untuk mengganti sepatumu. Jadi langsung memvonis. Ataupun ada rambut panjang digunting, nah itu guru penghukum. Apakah kita masuk ke dalam guru penghukum? Masuk. Oke, baik. Lanjut. Pembuat
merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi dengan bersuara lembut. Biasanya itu dilakukan oleh ibu-ibu, ya. Bapak-bapak langsung berhukum. Biasanya, ya. Tapi insya Allah di SMP Negeri 1 Cikijing setelah mengikuti diseminasi ini bisa berubah, ya. Apakah bisa masuk? Apakah kita masuk ke penghukum, membuat merasa bersalah, atau teman, ya. Untuk teman itu adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Jadi guru itu dianggap teman oleh siswanya. Kita merasa dekat dengan siswa, siswa pun merasa dekat dengan guru. Kemudian saling curhat, bertukar pikiran, ya. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah, itu adalah kata-kata sebagai teman. Next, sebagai pemantau. Nah, pemantau berarti adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Contoh, siswa yang rambutnya panjang sudah diingatkan, tapi dia tidak memotong rambutnya. Nah, pasti kan ada konsekuensi. Kalau tidak dipotong, kalau tidak dipotong hari itu, nanti besok misalnya masih panjang, akan dipotong oleh Bapak ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada konsekuensi. Nah, terakhir, posisi manajer. Posisi ini adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, di antara dari kelima posisi itu, menurut saya ya, alangkah baiknya itu guru sebagai posisi manajer. Karena apa? Karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ada konsekuensi tadi. Kalau siswa melanggar, ini konsekuensinya. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian yang kedua, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, selanjutnya ada restitusi ataupun segitiga restitusi. Nah, ini materi terakhir ya dalam sesi kali ini. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, ketika ada siswa yang melanggar aturan sekolah, misalnya terlambat, kita sebagai guru pikir kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan 3 tahapan restitusi. Jadi tidak langsung memvonis, ada tahapannya agar siswa tidak down. Contohnya, nah ini contohnya ya, segitiga restitusi. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan, dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah, ini adalah 3 tahapan untuk menyelesaikan masalah bersama siswa. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kamu tentu punya alasan
mengapa melakukan itu. Jadi tidak langsung, hei kamu salah, sudah salah, silakan pulang. Misalnya ya, tidak seperti itu. Jadi tahapan dulu yang pertama yaitu validasi tindakan. Dengan tadi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bisa Bapak Ibu lakukan pertanyaan yang itu ya. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian siswa melanggar, konsekuensinya seperti apa jika melanggar. Jadi mengingatkan siswa tentang keyakinan yang telah disepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Contohnya, Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Jadi diayolah. Dan setiap orang pasti punya melakukan kesalahan. Jangan memvonis dia aja yang salah. Ya, biar nanti siswa yang salah bisa bergabung lagi dengan kelompoknya, tidak dendam terhadap guru. Jadi salah satunya dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dia langsung bertanggung jawab dengan gentle menerimanya, karena dia sudah melanggar keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian setiap orang pun pasti punya kesalahan, jadi tidak dia saja yang salah. Ya. Next, nah ini ada contoh saya menangani siswa yang sering terlambat pada saat jam pertama atau pergantian guru mapel, dan saya pun menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini siswa kelas 7G namanya Farhan. Ya, nah dia tidak masuk pelajaran Ibu Yos matematika. Kemudian Ibu Yos laporan, saya selesaikan dengan 3 tahapan restitusi. Dan alhamdulillah siswa bisa bergabung dengan kelompoknya, siswa tidak down. Kemudian sampai saat ini pun siswa bisa masuk saat pelajaran Ibu Yos. Kemudian yang itu siswa yang terlambat. Dari banyaknya siswa yang terlambat setiap hari Senin ataupun Selasa sampai Sabtu, itu ada progres penurunan dari tadinya 30 orang misalnya jadi 15, setiap hari berkurang, bisa bertambah lagi, berkurang lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, sebelum ditutup, saya pun punya yel-yel. Kemarin kan yel-yelnya mereka belajar. Ya, kalau saya yel-yelnya simpel, sama. Budaya positif. Ketika saya bilang budaya, Bapak Ibu bilang positif sambil tangannya mengepal ya. Budaya positif. Kurang semangat. Budaya positif. Budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mungkin sekian pemaparan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan berharap Bapak Ibu bisa sharing kembali dengan guru-guru yang lain, bisa diterapkan selama di kelas, selama di sekolah, dan bisa membawa perubahan menjadi guru yang lebih baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.